Highway Star. Kalau diterjemahin secara harafiah artinya bintang jalan tol. Emang bener? Kita buktiin yuk. Sebenarnya ini bukan nge-review ya, karena kalau kalian mau nonton video reviewnya, kalian udah cek di link di atas, kita udah pernah bikin sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Ya, ini mobil udah usianya 3 tahun, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kenapa kok nggak Foxy? Nah, itu pertanyaan mungkin banyak yang komen di bawah gitu ya, kenapa kok nggak Foxy? Ya karena barangnya nggak ada sebenarnya. Adanya ini, ready-nya ini, ya udah kita bawa yang ini. Nah, kenapa kok harus bawa mobil ini lagi? Jadi, sebenarnya kemarin teman-teman Jakarta itu udah road trip dari Jakarta ke Surabaya. Pertama naik GLB sama Xpander, yang kedua naik Mazda 2. Yang kali ini kita mau ngebales ya, gantian. Yang Surabaya ke Jakarta, kita akan main-main ke Gias 2022. Dan kenapa kok harus pakai yang boxy seperti ini? Sebenarnya itu request dari teman-teman Jakarta. Karena waktu mereka di Trans Jawa, mereka lihat ada banyak mobil semacam ini, boxy-boxy, itu yang dipakai. Dan kita akan buktiin apakah dengan banyaknya mobil seperti ini, mobil kayak gini tuh enak dipakai ngetol. Yuk kita berangkat yuk. Oke, jadi kita mulai jalan naik Serena C27 ini dan kita sudah jalan sejauh hampir 100 kilo. Jadi barusan lewat gerbang tol yang Kertosono Kediri. Dan kali ini perjalanan kita mobil diisi 4 orang. Jadi saya nyetir sama videografer si Wilson. Terus di belakang ada istri dan juga mertua. Belakangnya kita isi barang-barang. Dan barang-barang ini lumayan banyak karena kita sebenarnya 2 mobil ya. Jadi kita maksimalin bagasinya Serena. Barang-barangnya bisa full di belakang, tapi tetap aman ya, kita lihat ke belakang masih jelas, jadi nggak ganggu masalah safety-nya. Oke, jalan naik Serena ya, perjalanan jauh 700 kilo lebih. Pastikan kalian itu udah ini ya, kalau mau perjalanan road trip kayak gini, pastiin kalian udah ngecek mobil, paling nggak kalian udah bawa ke bengkel resmi gitu ya, general check up lagi. Kalau waktunya servis ya di servis, cek kaki-kaki, rem ya yang paling penting juga, ban juga penting. Dan ya siapkan semua ban sesuai sama tekanan yang dianjurkan dan juga isi bensin ya, sesuai dengan RON yang dianjurkan. Oke, kita akan bahas dulu masalah kenyamanan ya, karena kalau kita ngomong MPV, apalagi bawa orang kayak gini, yang penting itu ya harus nyaman gitu. Dan balik lagi ya, Serena itu emang udah terkenal dengan suspensi atau bantingan suspensinya yang empuk, yang nyaman. Kita pakai dalam kota itu enak banget. Begitu kita bawa luar kota kayak gini, ya kita tahu jalanan tolnya Indonesia itu kalau dibandingkan sama Jepang ya pasti beda lah ya. Kita pakai beton, terus banyak sambungan-sambungan gitu ya, naik turun juga. So far, so good ya. Dipakainya enak, bantingannya dia ngeredamnya enak, nggak bikin mabuk, jatuhnya cenderung ke nyaman. Tapi memang harus ada yang dikorbankan karena mobil kayak gini bantingannya nyaman, ini nyetirnya limbung sih. Ini limbung dan kalau agak belok body rollnya emang berasa banget. Ya itu salah satu yang harus dikorbankan untuk mobil yang fokus di kenyamanan. Dan pada dasarnya juga mobil yang kotak-kotak kayak roti tawar gini itu nggak mungkin drivingnya itu tajam buat entusias kan. Dan satu lagi ke depan kabin ya bisa dikatakan ke depan kabinnya masih belum yang kedap banget. Suara-suara masih masuk, suara mobil tadi lewat juga masuk, apalagi suara kolong, suara bannya itu masuk. Jadi ya tutupin aja pakai musik yang suaranya kerasin gitu ya, jadi biar nyaman buat perjalanan ke jauh. Perjalanan jauh, pastiin ya kalau kalian udah capek atau waktunya makan istirahat, kalian pastiin mampir ke rest area. Ya kita mau istirahat dulu ya. Nah di rest area kayak gini juga
fasilitasnya tuh banyak ya, mau tempat makan, bahkan ada yang jual baju juga gitu. Jadi kalau kalian jalan jauh udah nggak usah pusing lah. Nah, berikutnya yang saya mau bahas adalah visibilitas. Karena ini mobil kotak, kacanya gede-gede, ya udah pasti ya visibilitasnya itu bagus banget. Walaupun ini pilar A gede sih sebenarnya, tapi ada kaca yang lumayan gede juga di sebelah kanan buat bantu lihat ke sisi depannya. Dan si spion kanan kiri juga gede, ke belakang juga visibilitasnya bagus. Dan ini kacanya saking gedenya ya, ini sun visornya tuh gede banget, tapi dikasih kayak titik-titik itu biar nggak terlalu gelap gitu lah kalau segede ini ya. Berikutnya kalau kita ngomong masalah perjalanan jauh kayak gini, yang penting adalah fitur ya. Karena ya kalau cuma nyetir aja, yang duduk di belakang cuma duduk-duduk aja pasti bosen ya. At least buat belakang itu ada monitor. Kalau kita mau setel video itu bisa ada tampilannya. Terus belakang juga captain seat, ada meja juga. Duduknya juga range-nya tuh jauh ya, maju mundurnya. Dan di depan juga masih dapat armrest seperti ini. Tempat penyimpanannya banyak, khas mobil Jepang ya. Depan ada, karena juga head unit juga nih. Head unitnya walaupun modelnya masih konvensional gini, tapi dia sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay. Walaupun masih pakai kabel ya. Dan MID-nya juga terbilang lengkap karena ya kita bisa tunjukin di sini informasi-informasi tentang eco driving-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini ada di angka 13,8. Ntar kita lihat ya full to full-nya berapa. Dan terakhir, mobil ini tuh banyak banget colokan powernya. Dalam sini ada, di unit ada, di dalam situ ada, di belakang kursi masing-masing yang depan ini ada, bahkan sampai ke bangku baris ketiga juga ada. Dan untuk kita ngomong pedal-pedalnya ya pedal gasnya sih biasa aja. Pedal remnya agak sedikit dalam ya, jadi agak sedikit seren kemis. Kalian bisa biasain kalau buat perjalanan jauh seperti ini. Oke, jadi semalam kita udah sampai di Jakarta dan udah geser ke Tangerang. Dan hari ini kita akan main-main ke Gias, naik mobil ini. Jadi shuttle-nya Autonet Max ya. Oke, to the point aja, kesimpulannya apa? Mobil ini dengan title-nya Highway Star atau bintang jalan tol. Kenyataannya kalau kita bawa barang, bawa orang gitu ya, sebagai sebuah MPV yang umum aja, mobil ini sih emang Highway Star, bintangnya jalan tol. Kenapa? Karena mobilnya nyaman, dalamnya itu lega, terus fitur-fitur yang diberikan juga bisa menunjang kenyamanan dari pengguna di dalam. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita kompromikan, contohnya seperti kedepan kabinnya, lalu videografer kita juga notice kalau kaca tuh kalau kencang agak goyang-goyang gitu ya. Dan juga ya nyetirnya sih kayak bawa kapal, walaupun nyetirnya gampang. Dan mesin ya, MR20. Jujur aja agak underpower. Tapi di luar itu, untuk mobil keluarga, buat jalan jauh sih, mobil ini udah lebih dari cukup. Oke, kayaknya itu aja dari kita kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalian boleh like dan juga share ke teman-teman kalian, komen di kolom komentar di bawah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Nissan Ahmad Yani Surabaya yang udah pinjamin mobil ini. Sampai 10 hari nih, pinjamnya lama ya. Yaudah, kita mau main-main ke Gias ya. Capek nih. Kang, setirin dong. Setirin. Oh. Capek. Anak-anak mana? Udah, ntar lagi masuk. Duduk belakang ya. Aduh. Oke, udah sampai. Lah, mobilnya kok ganti?